Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Armelia, NPM 2217051145 dari kelas C. Di sini saya akan membuat tugas video terkait mata kuliah Teori Bahasa dan Automata, tugas 3. Baiklah, yang pertama adalah reduksi DFA merupakan proses pengurangan jumlah state pada deterministic finite automaton atau DFA agar DFA yang dihasilkan tetap dapat mengenali bahasa yang sama. Selanjutnya, pada dasarnya, untuk beberapa bahasa biasa, terdapat sejumlah otomaton terbatas yang dapat mengenali bahasa tersebut. Perbedaan utamanya hanya terletak pada jumlah keadaan yang dimiliki mobil-mobil tersebut yang pada dasarnya setara. Tentu saja, dari sudut pandang efisiensi, kita lebih memilih menggunakan automata dengan jumlah status yang lebih sedikit. Materi hari ini adalah mengurangi jumlah keadaan dalam finite state automaton tanpa mengurangi kemampuannya untuk mengenali bahasa tertentu. Dalam konteks ini ada dua istilah baru yang perlu kita pahami. Dua istilah baru tersebut adalah distinguishable atau dapat dibedakan dan indistinguishable, yaitu tidak dapat dibedakan. Nah, step pertama adalah identifikasilah setiap kombinasi state yang mungkin. Nah, yang pertama itu adalah, ini kan ada contoh penyederhanaan DFA. Identifikasilah setiap kombinasi state yang mungkin. Pertama itu adalah Q0, Q1, Q0, Q2, Q0, Q3, Q0, Q4, Q1, Q2, Q1, Q3, Q1, Q4, Q2, Q3, Q2, Q4, dan terakhir Q3, Q4. Step kedua adalah state yang berpasangan dengan state akhir atau Q4 merupakan state yang distinguishable. Nah, di sini ada Q0, Q1, Q0, Q2, Q0, Q3, Q0, Q4. Nah, Q0, Q4 adalah distinguishable. Kenapa? Karena tadi ya berpasangan dengan state akhir. State akhir itu adalah Q4. Selanjutnya ada Q1, Q2, Q1, Q3, Q1, Q4. Nah, itu distinguishable. Q2, Q3, Q2, Q4 itu distinguishable. Dan terakhir Q3, Q4 distinguishable. Selanjutnya, untuk sepasang keadaan yang berbeda, jika setiap keadaan menerima masukan yang sama dan salah satu keadaan mencapai keadaan akhir dan yang lainnya tidak, maka kita menganggapnya sebagai keadaan yang dapat dibedakan atau distinguishable. Untuk Q0, Q1, deltanya Q0,1 sama dengan Q3, Q1,1 sama dengan Q4, Q0,0 sama dengan Q1, Q1,0 sama dengan Q2, maka Q0, Q1 adalah distinguishable. Untuk Q0, Q2, deltanya adalah Q0,1 sama dengan Q3, Q2,1 sama dengan Q4, Q0,0 sama dengan Q1, Q2,0 sama dengan Q1, maka Q0, Q2 adalah distinguishable. Selanjutnya ada Q0, Q3, langsung dibaca saja. Akhirnya itu adalah Q0, Q3 itu distinguishable. Selanjutnya untuk Q1, Q2 itu deltanya Q1,1 sama dengan Q4, Q2,1 sama dengan Q4, Q1,0 sama dengan Q2, Q2,0 sama dengan Q1, maka Q1, Q2 adalah indistinguishable. Selanjutnya untuk Q1, Q3 deltanya Q1,1 sama dengan Q4, Q3,1 sama dengan Q4, Q1,0 sama dengan Q2, Q3,0 sama dengan Q2, maka
Q1, Q3 itu indistinguishable. Untuk selanjutnya Q2, Q3 itu adalah deltanya Q2, 1 sama dengan Q4. Dan seterusnya, maka Q2, Q3 itu indistinguishable. Nah, step keempat, maka didapatkan pasangan state sebagai berikut. Nah, Q0, Q1 itu distinguishable, Q0, Q2 distinguishable, Q0, Q3 distinguishable, Q0, Q4 distinguishable, Q1, Q2 indistinguishable, Q1, Q3 indistinguishable, Q1, Q4 distinguishable, Q2, Q3 indistinguishable, Q2, Q4 distinguishable, Q3, Q4 itu adalah distinguishable. Selanjutnya, oke ini salah. Step kelima itu kelompokkan pasangan state yang indistinguishable. Nah, Q1, Q2 itu indistinguishable, Q1, Q3 itu indistinguishable, Q2, Q3 itu indistinguishable. Step terakhir, karena itu indistinguishable dengan Q2 dan Q2 itu indistinguishable dengan Q3, maka bisa dikatakan bahwa Q1, Q2, dan Q3 saling indistinguishable dan dapat dijadikan dalam satu state. Nah, jadi sehingga akhir-akhirnya itu, karena tadi Q1, Q2, dan Q3 itu saling indistinguishable, jadi hasil akhirnya adalah sebagai berikut. Sekian penjelasan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.